I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Hold with the fans. Hold with the fans. Hold with the fans. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran teknik advokasi. Di dalam video ini, kita akan membedah secara teori dan ilmiah bagaimana teknik advokasi bekerja dan mengapa ini penting dalam demokrasi modern. Pertama-tama, kita perlu sepakat dulu, apa sebenarnya advokasi itu? Menurut kajian jurnal Jimnu tahun 2025, advokasi adalah tindakan terstruktur untuk memengaruhi kebijakan melalui strategi komunikasi, mobilisasi publik, hingga kerjasama dengan pemangku kepentingan. Nah, sementara itu, dalam modul komunikasi dan advokasi kebijakan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, advokasi didefinisikan sebagai upaya, strategi, dan taktik yang di dalamnya termasuk lobby, pemasaran sosial, komunikasi, informasi, dan edukasi yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan mengubah suatu kebijakan. Jadi, advokasi bukan sekedar demo di jalan. Ini adalah strategi intelektual dan politik yang sistematis. Dan yang paling penting tujuannya satu, mengubah kebijakan publik dari yang tidak berpihak kepada rakyat menjadi kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Teknik pertama dalam advokasi yang efektif adalah mencari kepemimpinan yang kredibel. Menurut Rahadian tahun 2020, efektivitas advokasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pesan semata, tetapi sangat bergantung pada siapa yang menyampaikan pesan tersebut. Pemimpin advokasi memiliki 3 hal. Yang pertama itu legitimasi, diakui dan dipercaya oleh komunitas yang diwakili. Yang kedua itu kompetensi, memahami isu secara mendalam dan berbasis data. Yang ketiga itu jaringan, memiliki aspek ke pengambil kebijakan dan media. Menurut Susanti tahun 2021, langkah ini berhubungan langsung dengan pemetaan aktor. Siapa yang paling tepat menjadi wajah dari gerakan advokasi ini? Karena tanpa kepemimpinan yang kuat, strategi sebagus apapun bisa runtuh di tengah jalan. Menurut Lembaga Hukum Jakarta, investigasi dalam revolusi merupakan sebuah metode penyelidikan yang sistematik dan bahan baku utama sebelum kita melangkah jauh. Menurut William Endan, pakar kebijakan publik terkemuka, menjelaskan bahwa analisis kebijakan yang baik dimulai dari merumuskan masalah secara tepat, mengidentifikasi nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi. Dalam proses investigasi isu, ada 3 kunci pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, identifikasi secara spesifik dan berbasis fakta apa masalahnya. Dan yang kedua, siapa yang terdampak dalam pemetaan kelompok rentan dan pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, apa yang harus dibahas dalam rumusan kebijakan yang menjadi target advokasi. Ingat, advokasi tanpa investigasi adalah propaganda, bukan perubahan. Teknik ketiga yaitu fact-finding atau pencarian fakta. Ini adalah bagian dari investigasi. Fact-finding adalah proses pengumpulan data yang sangat metodologis. Ini melibatkan dokumen resmi, wawancara dengan saksi atau korban, observasi lapangan, dan analisis kebijakan yang sudah berjalan. Susanti 2021 menegaskan bahwa langkah penyusunan bahan pendukung advokasi, termasuk data, dokumen kebijakan, dan media kampanye, itu adalah fondasi yang tak bisa terabaikan. Nah, teknik yang keempat itu adalah mampu merumuskan strategi yang dinamis. Advokasi adalah proses yang bergerak, konteksnya berubah, aktornya berganti, dan isu bisa bergeser. Karena itu, menurut Susanti 2021, salah satu langkah krusial dalam advokasi adalah merumuskan strategi dan teknik yang sesuai. Dan kata kuncinya sesuai dengan kondisi yang terus berkembang. Strategi dinamis mencakup yang pertama, penetapan target jangka pendek dan jangka panjang yang realistis. Yang kedua adalah kemampuan pivot, mengubah pendekatan saat hambatan muncul. Yang ketiga adalah diversifikasi kadal dari lobby formal hingga media sosial. Yang keempat adalah monitoring dan evaluasi berkala terhadap aktivitas strategi.
Rahardian 2020 mengingatkan bahwa keberhasilan advokasi tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal. Ini adalah ekosistem strategi yang harus dikelola secara holistik. Yang kelima adalah mencari dukungan konstituante atau yang sering disebut sebagai membangun koalisi advokasi. Dalam kajian JIMNU tahun 2025, efektivitas advokasi ditentukan oleh kolaborasi antar aktor, di mana konstituante ini tidak hanya mencakup kelompok terdalam langsung, melainkan juga jangkauan pemangku kepentingan yang lebih luas. Nah, contohnya itu seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi dan pakar kebijakan, media dan jurnalis investigasi, lembaga hukum dan HAM, serta komunitas digital dan influencer isu. Dalam platform komunikasi berbasis digital seperti WhatsApp, Instagram, dan Telegram, berfungsi sebagai mobilisasi konstituante yang efektif. Ini sesuai dengan teori networking movement Kastel tahun 2015 yang mengatakan bahwa gerakan sosial modern bergerak melalui jaringan yang cair dan terhubung secara digital. Teknik yang keenam adalah mobilisasi. Mobilisasi adalah upaya untuk mengarahkan dan menggerakkan masyarakat atau berbagai pihak untuk bersama-sama mendukung dan memperjuangkan suatu kebijakan atau perubahan dari kebijakan. Nah, tujuan dari mobilisasi itu sendiri ialah untuk membangun dukungan masyarakat agar aspirasi yang diperjuangkan lebih kuat dan dapat mempengaruhi pembuat kebijakan dalam mengambil suatu keputusan. Menurut Mulyana, tahun 2015, ada beberapa metode advokasi yang berhubungan dengan mobilisasi. Yang pertama, lobby politik, yaitu pendekatan secara langsung kepada para pembuat kebijakan atau pejabat publik secara personal dan terstruktur. Yang kedua ialah presentasi dan seminar, efektif untuk mengadvokasikan isu yang ada kepada para pejabat publik sekaligus berbagai instansi. Yang ketiga yaitu debat publik, yaitu melakukan forum terbuka untuk mengumpulkan argumen berbagai pihak di depan publik. Yang keempat, kampanye media, yaitu pemanfaatan media konvensional dan digital untuk membangun opini publik. Yang kelima yaitu aksi damai massa, yaitu melakukan demonstrasi secara terorganisir dan berbasis data, sekaligus mempunyai tuntutan yang jelas. Yang perlu kita ingat, mobilisasi yang efektif bukan sekedar ramai, tetapi ia harus terencana, berbasis pesan yang jelas, dan memiliki target perubahan yang spesifik. Advokasi kebijakan bukan hanya ilmu, ini adalah seni berdemokrasi. Memimpin dengan kredibilitas, meneliti isu secara teratur, menemukan fakta yang tidak terbantah, menyusun strategi yang menyesuaikan keadaan, membangun koalisi yang kuat, dan mendorong perubahan merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil. Seperti yang dijelaskan dalam teori tersebut, keberhasilan advokasi ditentukan oleh keberhasilan tujuan, pemanfaatan data, strategi komunikasi yang jelas, dan kolaborasi antar aktor. Advokasi bukan hak istimewa segelintir orang. Ini adalah kewajiban setiap warga negara yang peduli. Jadi, ubah pengetahuan jadi tindakan. Ubah data jadi argumen. Ubah argumen menjadi kebijakan. Terima kasih telah menyaksikan video pemaparan materi dari kelompok kami. Kami, kelompok 3, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Dadah. Dadah.